Ya, assalamualaikum. Gue coba buat video tutorial buat nanti kita UAS Jarkom. Langsung aja gue buka filenya. Di sini filenya dari Imam yang diupload di grup Facebook. Untuk versi Cisco-nya pakai yang versi 6.2 karena kalau pakai di bawah itu nggak bakal bisa. Harus di-up dulu ke 6.2 ya. Di sini kita udah dikasih desainnya, sama di sini ada soal. Di sini bakal muncul skornya nanti kalau kita udah konfigurasi semuanya yang ketentuan dari soal ini. Sama di sini ada waktunya 1 jam yang dikasih dosen buat ngerjain ini semua. Di sini ada satu router, ada 5 switch, 6 switch sama yang di atas. Untuk networknya ada 4, network 0, network 4, network 5, network 7. Untuk networknya di sini kayak perlu ada revisi ya. Imam udah nyoba di network 4 itu nggak komplit 100% dia hasilnya, karena kayaknya ada kesalahan deh di itu, jadi harus direvisi jadi network 3. Di sini IP-nya 130.130.32.0/22. Tahapannya kita bakal subnetting dulu, nanti kita bakal setting DNS, DHCP, VLAN, trunking. Lanjut kita ke subnettingnya dulu. Tadi kita dapat soal itu 130.130.32.0/22. Itu untuk subnetnya berarti otomatis 255.255.252.0. Untuk perhitungannya nggak bakal dijelasin di sini, langsung cari aja di materi dosen, kalau nggak di internet banyak. Kita lanjut ke subnetting di IP aja. Karena ini /22, kita lanjut di sini. Itu masuknya 22 itu di sini. Sebenarnya gue udah buat table gini. Di sini ada kelas, di sini slashnya, di sini rumusnya 2, di sini networknya 0, network, di sini jumlah host. Jadi rumus ini dipangkatin 10, hasilnya 1024. Nanti kita bakal berpusat pada ini otomatis. Lanjut, karena ini kelas B, otomatis dia pakai 2 network dan 2 host. Jadi blok pertama 130, blok kedua 130 itu network, blok ketiganya 32, blok keempatnya 0 itu host. Lanjut kita buat networknya. Tadi kan dimintanya itu network 0, network 4, kita revisi di network 3, network 5, dan network 7. Lanjut kita buat perhitungan. Kita bagi dulu. Di sini ada network address, kita singkat aja jadi network NA. Untuk first hostnya kita singkat jadi FH, last hostnya kita singkat jadi LH, broadcast addressnya kita singkat jadi BA. Otomatis yang tadi dikasih dosen itu 130.130.32.0 itu sebagai network 0. Di sini jadi 130, 130, 32.0. Untuk first hostnya kita tambah 1 di blok 4, jadi 130,
130 32 tik 1. Nah, untuk last host dan broadcast address kita kerjain broadcast addressnya dulu. Nah, untuk penentuan broadcast address ini makanya kita gunain fungsi yang ini 1024 ini jumlah host itu dari sini 1024 dibagi 255. Nah, 255 ini ketentuannya dari sana karena IP itu kan nggak ada yang 256, jadi maksimal 255. Kita bagi aja hasilnya 4,0 sekian, kita bulatin jadi 4. Lanjut kita ke broadcast addressnya 130. Nah, untuk broadcast untuk blok ketiga itu kita tambah 3 jadi 32 tambah 3 jadi 35. Di sini jadi 255. Kenapa di blok 4 itu 255? Karena tadi kita dapat hasil 4. Nah, 255 itu kalau kita tambah satu lagi IP, dia bakal maju ke blok ketiga itu jadi tambah 1. Jadi misalnya di sini ada 3, kita tambahin blok keempatnya itu tambah 1 IP jadi 256. Nah, karena di IP tidak ada 256, jadi otomatis 0. Di sini hasilnya 4 gitu. Jadi otomatis untuk perhitungan kali ini blok ketiganya ditambah 3, blok keempatnya tambah 1, satunya kita pakai 255. Lanjut di last host itu tinggal dikurangin aja 1 di blok 4-nya 130 35 jadi 254. Tadi kan di blok keempat itu di broadcast address itu 255. Jadi di last hostnya dikurang 1 aja di 255. Di network 1 kita lanjut 130 yang gue bilang tadi, jadi tinggal ditambah 1 IP dari broadcast address buat network 1. Jadi otomatis 255 itu jadi 256, tapi karena nggak ada 256 jadi ditambah ke depannya ke blok ketiga, jadi otomatis 36.0 gitu. Untuk first hostnya sama, ditambah 1 lagi di blok 4-nya, langsung ke broadcast address, sama lagi tadi ditambah 3 di blok ketiga jadi tambah 255 di blok 4, otomatis jadi 130 39 255. Untuk di last hostnya tinggal dikurang 1 aja, jadi di blok ketiganya di blok keempatnya jadi 130 39 254. Jadi kita udah punya 2 network. Untuk perhitungannya cukup, gue udah punya yang jadi di sini, tinggal kopas aja di sini. Sini. Jadi lanjut ke 40, 44, 48, 52, 56, 60. Jadi 32 tambah 4, 32 tambah 4, 36, 36 tambah 4, 40. Begitu seterusnya. Karena tadi kita disuruhnya network 0, 3, 5, dan 7, jadi kita pakai itu aja. Network 0, network 3, network 5, dan network 7. Lanjut kita bakal setting di routernya dulu. Kita butuh kabel konsol di sini, pilih salah satu PC aja. Gue pakai PC 1, colok ke konsol di router, klik di PC, desktop, ke terminal, oke.
Lanjut, enable. Kali ini gue pakai pengetikan full, jadi biar nggak gampang, biar nggak terlalu sulit dipahami. Tapi next stepnya gue singkat-singkat. Configure terminal, enter. Kita masuk ke interface-nya dulu. Kita lihat di sini di network 0 dulu, karena tadi settingannya awal itu di network 0. Kita lihat di sini ada ETH 0/0/0 di, terus lanjut ke network 3-nya ETH 0/1/0. Lanjut ke network 5-nya FA 0/1. Di network 7-nya FA 0/0. Lanjut, pertama ETH, Ethernet 0/0/0, enter. Kita tentuin IP address-nya. IP address ini tadi di network 0 itu 130.130.32.1. Kita jadi pakai yang ini untuk network address, untuk gateway yang network 0. Satu 32.1. Kita masukin subnet yang tadi, yang di sini, yang di sini 255.255.252.0. Enter. No shutdown maksudnya, enter. Kita exit, kita simpan gitu. Lanjut ke interface berikutnya. Kali ini bakal gue singkat. Yang terakhir EVA 0/1. Kita simpan. Oke, kita udah dapet interface-nya di sini, dan sini. Lanjut, kita setting IP-nya dulu. Di sini server DHCP dan server DNS diberikan IP last host. Nah, kita cek server DNS itu masuk ke network 3. Kita cek network 3-nya di sini. Network 3 ini diberikan IP last host, berarti saat yang ini 130.130.47.254. Stop IP configuration 130.130.47.254. Subnet mask-nya yang tadi 255.255.252. Default gateway-nya kita ngambil tadi di network 3. Network 3 ini. Berarti yang tadi
network 3 itu yang ini, kita ngambil yang ini berarti untuk IP gateway-nya 130.130.44.1. Untuk DNS-nya ini kita copy aja yang di atas IP address ini, kita paste di sini, kita close. Kita coba di web browsernya 130.130.47.254, dia bakal muncul di sini. Kita buat fungsi DNS-nya, kita klik service DNS, kita buat tadi di sini disuruhnya www.stmic.ac.id, www.stmic.ac.id. Untuk addressnya tadi yang 47254, IP DNS server kita onin, kita add. Udah, kita cek di sini desktop, ke web browser lagi, www.stmic.ac.id. Dia bakal muncul gini. Berarti ini udah sukses. Di sini bakal nambah 22% jadi. Kita close, langsung ke server wifi-nya. Di sini kita ganti IP-nya. Untuk server DHCP diberikan IP last host otomatis. Karena tadi dia masuknya ke network 0, kita cek di network 0. Last hostnya itu 130.130.35.254. Berarti ini untuk DHCP-nya. Kita masukin IP address-nya, subnet 130.130.35.254. Subnet match-nya 252. Default gateway-nya tadi dia ngambil ke network 0. Network 0 itu 130.30.32.1. DNS servernya yang tadi 130.130.47.254. Ini bakal kita masukin di semua PC yang ada untuk DNS server. Kita close, kita setting DHCP-nya ke service DHCP. Default gateway yang tadi 130.130.32.1. DNS servernya yang 47254. Di sini ketentuannya IP untuk WiFi mulai dari 10. Jadi kita tambahin aja di sini 10 sebanyak 20 host. Di sini tambahin 20 host. Kita service-nya kita on, kita save, langsung berubah. Kita close, kita coba di sini. Desktop, IP config, kita ke DHCP-nya. Lagi request, nah sukses. Kita close, dan di sini desktop IP config DHCP. Close. Jadi nambah tadi, jadi 31%. Lanjut kita berikan PC 0. PC 0 diberikan IP last host. PC 0 last hostnya karena dia di network 7, last hostnya itu yang ini 63254. Satu 63.254, subnet masknya 252, gateway-nya 130 60.1. Ini ngambil dari sini, dari first host-nya ini, first host network 7, karena dia nyambungnya ke network 7 ini. DNS servernya tadi 47254. Close. P1 diberikan IP setelah first host. P1 IP config. First host dari network 7 itu 60.1. Diberikan IP setelah first host, berarti tinggal ditambah 1 aja. Otomatis jadi 130 60.2.
Lanjut di net. Lanjut di PC 3 diberikan IP setelah first host. PC 3 setelah first host. PC 3 itu masuk ke network 3. Otomatis jadinya 130.130.44.2. First host tadi 44.1. Jadi ditambah 1 jadi 44.2, ininya 252. Gateway-nya 44.1. DNS servernya sama. Lanjut ke PC 4 diberikan setelah PC 3. Kita ubah statik 130 tadi itu PC 3 44.2, jadi ditambahkan 1 jadi 44.3 252. Gateway-nya 44.1. DNS servernya sama semua. Close. Lanjut PC 6 diberikan IP sebelum PC 5. PC 5 diberikan IP sebelum last host. Jadi kita ambil PC 5 nya dulu. Stop IP config 30 130 47 253. Di sini ditentukannya sebelum last host. Karena tadi last host sudah dipakai oleh server DNS, berarti kita tinggal dikurangi 1 aja dari server DNS. Tadi server DNS itu kan 130 130 47 254, jadi tinggal dikurang 1 jadi 253. Untuk subnet mesh-nya sama, private gateway-nya sama juga 44.1 close. PC 5 diberikan PC 6 diberikan IP sebelum PC 5. PC 6 sebelum PC 5. Otomatis ditambah. Tadi PC 5 itu 253, PC 6 jadi otomatis 252. Gateway-nya 44.1. DNS servernya ini close. Nah, kita di sini udah 73%. Lanjut ke poin kelima. Laptop 1 diberikan IP last host, laptop 2 setelah first host. Berarti laptop dulu di ini. Kita setting laptop 2 setelah first host. Desktop IP config. First hostnya network 5 itu ini, jadi tinggal ditambah 1 jadi 130 130 52.2. 130 130 52.2. Subnet mesh-nya 252. Gateway-nya 130 130 52.1. DNS servernya ini. Lanjut ke laptop 1. Laptop 1 diberikan IP last host. Stop IP config. Last host dari network 5 itu 254. Ini 130 130 55 254 252. Gateway-nya 52.1 DNS server. Lanjut ke 85%. Sekarang kita buat VLAN-nya dulu. VLAN kita pakai konsol, kabel konsol dari PC 4 atau PC 6 bebas. Gue pakai PC 4 di sini. Sini ke konsol.
konsol. Kita cek dulu untuk PC 4 itu portnya 0,4 FA 0,4, untuk PC 6 0,6 0/6. Kita setting dulu di PC 4 terminal. Oke, gue bakal full code, baru setelah itu gue singkat-singkat. Enable configure terminal, enter. Interface FA tadi di sini 0,4 atau 0/4 0/4 0/4. Kita buat VLAN-nya VLAN 30, name acak. Kita exit. Lanjut lagi tadi ke interface fast Ethernet 04. Tadi salah, langsung harusnya buat VLAN dulu ya. Enter. Kita kasih mode-nya switch port, mode akses, sweep port, akses, VLAN. Di sini kan 0/4, di sini 0/4. Disuruhnya VLAN 30 atas nama name acak. Jadi kita kasih VLAN 30, enter. Langsung otomatis jadi orange gini, dia lagi proses switchingnya. Lanjut ke VLAN 40, di sini portnya 0/6. Kita exit. Langsung interface FA 06. Maaf salah, kita buat VLAN dulu aja. VLAN 40, name-nya purge. Kita exit. Kita masuk ke interface yang tadi. Kita buat aksesnya. Di sini gue singkat biar cepet aja, karena kita kasih waktu cuma 2 jam. Exit, kita simpan. Oke, konfigurasinya udah selesai di switch 4 ini. Kita lihat di sini otomatis di fase Ethernet 0/4 itu VLAN-nya 30, fase Ethernet 0/6 itu 40. Nah, yang belum kita setting itu otomatis dia masuk ke VLAN default, yaitu VLAN-nya 1. Lanjut kita ke atasnya, kita kasih konsol juga. Setting di sini konsol. Kita lihat dulu di sini 0/3, di sini 0/5. Lanjut kita setting enable konfigurasi terminal, interface FA 0, salah. Kita buat VLAN dulu, VLAN 30, name-nya acak. Kita exit. Kita buat konfigurasi di 03. Sweep port, mode akses, sweep port, akses, VLAN 30. Kita exit. Kita buat VLAN lagi, namanya purge.
kita exit, kita masuk ke FA 05 sweetpot mode access sweetpot access VLAN 40, exit, kita simpan. Dia sedang mencari sini, orange, masih orange. Sudah hijau di sini. Tadi sepertinya ada kesalahan di kabelnya, tadi salah kehapus. Kita masukin ke sini. Untuk fungsi VLAN udah selesai ya. Sekarang kita coba tes dulu VLAN-nya. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Atau kita coba yang lain dulu, kita ping dari laptop 2 ke laptop 1, sukses. PC 0 ke PC 1, sukses. Laptop 0 ke server, sukses. Kita coba ke DNS-nya, laptop 1 ke DNS. Dia bakal failed dulu, tapi kita coba di sini lagi, bakal sukses. Sukses. Oke. Di sini tadi kita buat VLAN 30 dan 40. Otomatis kalau kita ping dari PC 6 ke PC 4, dia nggak bakal sukses karena dia beda VLAN. Tapi kalau kita ping dari PC 4 ke PC 3 itu dia masih satu VLAN 30, dia bakal sukses. Begitu juga di PC 5 ke PC 6, dia bakal sukses. Itu fungsi VLAN. Sini udah 100%, tapi sebelumnya kita pakai mode rankingnya dulu supaya nanti full. Kita edit dari sini. Di sini ada FA02, di sana FA01. Kita buat di sini terminal, oke. Interface FA02 support mode terang, support mode dynamic desirable, enter, exit, luar. Kita juga setting di sini di FA01 nya dari sini terminal, oke. Enable, maaf, konfigurasinya udah, jadi interface FA01 support mode terang, support mode dynamic desirable. Udah, tinggal exit, exit 2WR. Oke, selesai. Dia otomatis bakal orange, nanti kita tunggu sampai warna hijau. Habis ini udah komplit 100%, berarti full. Kita udah kerjakan semuanya. Sini masih proses. Udah hijau. Kita coba ping, berhasil. Sini otomatis di Fasternet 03 itu VLAN-nya 30, Fasternet 05 itu 40. Jadi di sini. Kita coba ping. Lain VLAN nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa. Di sini ke sini ke laptop 2 itu VLAN 1 juga nggak bakal bisa. Oke, failed. Sekian tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.